Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPK Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lili Budi Nurani. Saya berasal dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lebih tepatnya di SMKS Bakti Praja Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Untuk materi yang akan saya tampilkan adalah dampak pembakaran hidrokarbon dan minyak bumi sebagai materi kimia untuk siswa kelas 10 SMK. Untuk itu, mohon masukannya kepada Bapak Ibu dosen apabila dalam pelaksanaan video kali ini terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disiapkan ketua kelas salah satu silakan menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita masih bisa bertatap muka untuk melanjutkan mata pelajaran kita kimia. Baik Mas, sebelum kita mulai pelajaran, saya awali dulu dengan mengabsen kalian ya. Mas Rosihi, kemudian Mas Septian Baihaki, ada Mas Soleh Yaskur, kemudian Mas Teguh Safirio. Masih sakit? Oh masih. Kemarin kita membahas materi tentang hidrokarbon. Jadi hidrokarbon kemarin seperti yang kita bahas bersama, kemarin ada yang namanya alkana, alkena, dan alkuna. Baik. Kemudian jadi apa ini manfaat hidrokarbon? Ada yang masih ingat? Iya, silakan Mas Anam. Manfaat hidrokarbon. Industri pengaspalan jalan. Ada lagi yang lain? Bahkan di dapur pun kalau kita lihat ibu di rumah ada, kalau masak pakai gas LPG itu ya Mas ya, gas yang warna hijau, itu juga hasil dari hidrokarbon. Baik, saya mau nge-share gambar nih, atau gambar yang ada di depan kalian itu ada gambar kendaraan bermotor yang selalu menghasilkan emisi. Apa ya? Emisi ya? Anak otomotif tahu nih. Emisi nama lainnya apa ya? Gas buang. Sepeda motor kita banyak sekali, kemudian mobil-mobil juga mengeluarkan gas buang, kemudian industri juga mengeluarkan asap, itu semua namanya gas buang. Itu asalnya dari mana? Ya, dari bahan bakar minyak bumi atau hidrokarbon yang sering dihasilkan oleh manusia. Nah, kalau misalnya keadaannya sepeda motor semakin banyak di jalanan, mobil-mobil banyak, apa yang terjadi? Semakin banyak asap yang dihasilkan, apa yang akan terjadi kira-kira Mas? Pengap, betul. Ada lagi panas, betul. Ada lagi polusi udara. Bagaimana dengan cadangan bahan bakar yang ada di alam kita ini? Lama-lama akan habis. Tapi akankah kita akan seperti ini terus? Hanya mengandalkan sumber daya alam yang keadaannya semakin lama semakin habis? Kita sebagai manusia tentunya dibekali dengan akal pikiran dong. Manusia biasanya selalu mencoba gimana ya supaya awet,
Gimana ya supaya bisa bertahan lama? Nah, ini kita akan mencoba mencari alternatif apa sih untuk supaya pembakaran bahan bakar minyak ini bisa dikendalikan atau bahan bakunya itu tidak semakin habis. Baik, di sini saya akan membahas tentang minyak bumi. Setelah kemarin kita membahas tentang hidrokarbon, kita hari ini akan membahas tentang minyak bumi, karena minyak bumi ya ada kaitannya dengan hidrokarbon. Penyusun minyak bumi ya hidrokarbon yang kemarin kita bahas. Hidrokarbon yang terdiri dari senyawa atom hidrogen dan atom karbon. Minyak bumi. Minyak bumi ini ada beberapa banyak sekali kegunaannya. Kenapa berguna? Karena komposisinya juga macam-macam. Kita akan mempelajari tentang minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Sebelumnya ada yang tahu minyak bumi asalnya dari mana nih, Mas? Asal minyak bumi dari fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup masa lampau terpendam dalam tanah. Berapa lama? Ternyata ratusan bahkan jutaan tahun lamanya. Nah, minyak bumi atau orang mengatakan namanya petroleum adalah campuran kompleks dari hidrokarbon cair, suatu senyawa kimia yang mengandung hidrogen dan karbon yang terbentuk secara ilmiah, secara alami di cadangan bawah tanah dalam batuan sedimen. Terutama paling banyak itu ada di permukaan laut, Mas, minyak bumi. Berupa jasad renik yang ada di laut, dia akan mengendap selama jutaan tahun, jadilah minyak bumi. Nah, minyak bumi yang diambil orang ini namanya minyak mentah atau istilahnya crude oil. Nah, satu jenis minyak terpenting yang diolah menjadi berbagai produk kilang. Nah, ini jadi komponen minyak bumi yang kemarin sudah pernah dibahas nih, ada hidrokarbon jenuh yang terdiri alkana, kemudian hidrokarbon tak jenuh ada alkena, kemudian ada hidrokarbon jenuh berantai siklik, contohnya adalah naftena atau nafta yang sering digunakan untuk bahan pembuat plastik, polimer. Kemudian hidrokarbon aromatik dan senyawa lainnya seperti belerang, nitrogen, dan oksigen. Bagaimana sih cara terjadinya minyak bumi? Minyak bumi itu ternyata ada dua teori. Yang pertama teori biogenesis dan teori abiogenesis. Kalau teori biogenesis yang di sini mengatakan bahwa minyak bumi berasal dari organisme laut yang telah mati berjuta-juta tahun lamanya, terendam. Sedangkan kalau teori abiogenesis yang mengatakan bahwa asal-usul minyak bumi berasal dari bukan makhluk hidup, bukan benda organik, tapi mengatakan minyak bumi terbentuk sejak zaman prasejarah, sudah ada dalam batuan bumi itu sendiri. Itu kalau menurut teori abiogenesis. Tapi sejauh ini kita mengenal minyak bumi sebagai atau berasal dari organisme laut yang telah mati berjuta-juta tahun lamanya. Nah, lalu minyak bumi ini diambil oleh manusia. Ini ilustrasinya ya, laut, ada jasad reniknya, mati, terendap dalam tanah, kemudian dengan suhu tertentu, tekanan tertentu, dan temperatur yang panas. Bumi kan semakin dalam semakin panas ya Mas ya, karena itu bumi kita panas. Nah, dia nanti akan seperti terjebak dalam batuan hingga lama-lama menjadi sluri atau lumpur. Nah, ini kemudian diambil oleh manusia dari sluri ini, crude oil atau source rock, terkena panas bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Nih, kadang bumi kita itu ada yang namanya pergerakan lempengan atau dikenal dengan nama gempa. Jadi dari permukaan laut ada yang masuk ke daratan, begitu juga sebaliknya. Hingga akhirnya apa? Pasokan minyak bumi itu pun bisa bergeser juga ke daratan, sehingga tambang minyak bumi kilangnya bisa di lautan juga bisa berada di daratan. Ini. Nah, ada beberapa penggalian minyak, kemudian dari penggalian minyak ini kemudian nanti akan namanya apa ya? Dipisah-pisahkan melalui pembakaran tinggi. Nanti akan jadi apa saja? Nah, ini dari minyak bumi ini ternyata bisa berubah menjadi yang pertama, menguap begitu saja, dikumpulkan, jadi gas. Kemudian bukan dibakar ya, yang memiliki titik didih lebih naik di atasnya lagi, jadilah bahan bakar minyak seperti pertamax, bensin, pertalit. Ini di sini ada, termasuk fraksi ketiga. Terus berikutnya ada nafta.
Berikutnya ada minyak tanah. Sekarang masih ada minyak tanah nggak? Masih ya, cuma sedikit, nggak seperti dulu banyak dihasilkan. Kemudian minyak solar, oli termasuk di sini. Terus ada lagi lilin, hingga akhirnya disebut residu atau ampasnya. Ini biasa digunakan untuk aspal. Aspal untuk apa? Jalanan. Ternyata semuanya dimanfaatkan dari minyak bumi ini. Nah, ini pembakarannya dari gas, kemudian bensin, nafta, kerosin, sampai aspal. Nah, kemudian untuk apa saja sih ternyata minyak bumi ini? Nah, berikut ini adalah manfaat minyak bumi. Ada yang digunakan untuk bahan bakar minyak, ada sumber gas, ada industri kimia, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian saya punya lagi ini ada apa namanya, proses pengolahan minyak bumi. Nah, ini video tentang pengolahan minyak bumi. Bagaimana dari minyak mentah digali manusia, kemudian dipisah-pisah menjadi bensin, oli, biji plastik termasuk di dalamnya. Ini adalah kilang minyak, contoh kilang minyak yang ada di tengah-tengah laut. Nah, kebetulan di sini salah satunya dibuat untuk pembuatan plastik. Crude oil atau minyak mentah ini nanti akan mengalami ekstraksi atau pemisahan. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang terpendam dalam tanah selama jutaan tahun. Diambil yang tadi terbentuk tadi, minyak mentahnya dipompa ke atas, sampainya di atas nanti langsung dimasukkan ke tungku pembakaran. Nah, di sini dikumpulkan ya, jadi minyak mentah. Kemudian minyak mentah ini akan didestilasi secara bertingkat. Minyak dimasukkan, dipanaskan dalam tungku. Ini yang mudah menguap, dari atas amat sangat mudah menguap. Nah, ini nanti dipisah-pisahkan, ada yang nafta, ada yang minyak tanah, dan lain sebagainya. Kalau ini khusus untuk pembuatan plastik atau nafta. Nanti kita akan membahas tentang dampak dari pembakaran dan bagaimana cara mengatasinya. Sekarang kalian bentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ini saya bagi lembar kerjanya, duduknya bisa silakan berkelompok, saling berhadapan, kemudian pelajari. Ini saya tunjukkan ada beberapa gambar dan video. Anda bisa melihat videonya melalui link barcode yang sudah tercantum di dalamnya. Itu bisa dibaca, atau kalau mau jelasnya bisa di link barcode-nya itu bisa di-scan, nanti ada beritanya. Artinya kalau kita pakai handphone ini jangan dipakai buat sosmed aja ya, ternyata buat belajar pun banyak. Memangnya menu restoran saja ya yang bisa pakai link barcode ya, ini juga bisa. Syarat utamanya ada kuotanya. Ya. Fenomena yang pertama, es di kutub mencair. Yuk, bisa dikerjakan bareng sama teman kelompoknya. Ini nanti silakan diisi. Identitas kelompok, anggota kelompoknya siapa saja silakan diisi. Ada beberapa permasalahan di sini. Yang pertama ada fenomena pemanasan global. Fenomena pemanasan global. Kita tahu di kutub utara ternyata pencairan es di kutub itu terjadi secara besar-besaran dan terus-menerus. Kemudian yang kedua ada lagi nih Mas. Kemarin tuh ada berita BBM naik. Yang tadinya Pertalite 7 ribuan sekarang jadi 10 ribuan. Betul ya? Nah, itu kenapa sih bisa seperti itu? Silakan kalian buat pertanyaan. Ya, silakan kerja kelompok dimulai, dikerjakan di lembar LKPD tersebut. Saya beri waktu 5-10 menit.
Ini yang satu bisa dibuka halaman kedua tuh. Itu diminta membuat pertanyaan. Coba pertanyaannya apa? Itu kan ada gambar yang pertama tentang es di kutub mencair. Kira-kira ada pertanyaan apa tuh untuk nomor 1? Kalau pertanyaan biasanya diawali apa, mengapa, bagaimana, berapa, gitu ya. Kira-kira apa yuk? Pertanyaan nomor 1. Bagaimana? Oh, cara mengurangi pemanasan global, boleh. Atau ada masalah lagi? Kita melihat di situ ada air es di kutub. Esnya mencair pada pecah-pecah. Biasanya nih kalimat pertanyaan itu apa, mengapa, bagaimana, berapa. Coba mau pakai kata apa? Pilih salah satu. Apa yang terjadi di kutub? Boleh. Atau mengapa? Mengapa es di kutub mencair? Bisa itu menjawab pertanyaan? Nah, boleh tuh. Tulis yuk. Ini juga sama. Apa yang terjadi di kutub ini? Lihat ke fenomena pencairan es di kutub. Apa kira-kira pertanyaannya? Nah, penyebabnya apa? Berarti kenapa itu ya? Kenapa es di kutub mencair atau kutub utara mencair? Nah, itu pasti nanti ada jawabannya kan? Jawabannya pertanyaan berikutnya. Untuk masalah yang pertama sudah? Nah, sekarang lihat yang kedua. Ada apa tuh gambar tuh? Berita dari kompas.com bahwa harga BBM Pertamina naik lagi. Silahkan dibuat pertanyaan. Apa? Silahkan didiskusikan dengan anggota kelompok kalian. Jawaban dari pertanyaan yang tadi dimunculkan itu apa? Kemudian ada beberapa pertanyaan bawahnya, silakan dijawab. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada masalah. Pernah dengar ya istilah energi alternatif? Silakan ditulis di situ. Menurut pendapat kalian mengatasinya bagaimana? Kalau dengan energi alternatifnya berupa apa? Solusi diskusikan dengan teman kalian. Dan kesimpulannya, nanti satu-satu berkelompok maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasilnya. Apa? Mengurangi penggunaan bahan bakar, boleh tuh. Kalau mengurangi caranya gimana, Mas? Hemat gitu? Menggunakan kendaraan umum, boleh sekali. Kalau penghijauan itu ada kaitannya nggak sih dengan mengurangi pencemaran? Iya, kenapa? Kalau dengan penghijauan? Pohon akan mengambil CO2, betul sekali. Nah, boleh tuh ide yang kedua. Udah sampai nih, penanggulangannya berupa apa saja? Gimana? Iya. Ini dampak pembakaran apa saja? 1. Contohnya apa ya pengaruhnya? Polusi apa tuh? Udara, betul sekali. Tulis, ada 1. Yuk kita mulai dari kelompok 1. Mas Septian. Siapa yang mewakili maju ke depan membaca? Jangan tunjuk. Yuk, siapa yuk? Siapa aja? Oke. Ayo Mas. Ini ya. Berikan salam, sampaikan ke teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil diskusi kelompok 1. Mengapa harga BBM sering naik? Mengapa sumber daya alam terus-menerus akan habis? Karena sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Menggunakan kendaraan listrik, menggunakan tenaga air, angin, cahaya. Pilihlah satu solusi yang menurut kelompokmu paling tepat untuk mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Sertakan alasan mengapa memilih cara tersebut. Mengurangi bahan bakar dan menghemat. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk masalah pertama, apa yang terjadi di kutub utara? Mengapa di kutub banyak yang mencair? Bagaimana cara mengurai efek rumah kaca? Pertanyaan untuk masalah kedua, kenapa harga BBM bisa naik? Bagaimana cara mengurangi penggunaan BBM? Kenapa BBM bisa langka? Jawaban permasalahan pertama, es di kutub mencair karena pemanasan global dan emisi rumah kaca. Mengurangi polusi dengan cara menggunakan kendaraan umum seperti bus dan angkot. Jawaban permasalahan kedua, karena bahan bakar BBM sudah mulai langka. Menggunakan kendaraan yang bahan bakarnya bukan BBM, menggunakan kereta dan mobil listrik. Karena penggunaan BBM berlebihan sehingga terjadinya kelangkaan. Kurangkan sifat-sifat yang dihasilkan dari pembakaran senyawa hidrokarbon seperti bensin serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Polusi udara, efek rumah kaca, suhu di bumi semakin naik. Analisis beberapa gagasan untuk mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon yang terjadi saat ini serta berikan gagasan energi alternatif mengganti bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum, melakukan reboisasi penanaman pohon, menggunakan energi dari cahaya matahari dengan panel surya. Ada yang mau ditanyakan? Tadi menggunakan transportasi umum, reboisasi. Silakan Mas Anda mau bertanya. Apa itu reboisasi? Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman ulang pohon-pohon. Penanaman pohon. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ya, sekarang dikumpulkan. Ini nanti saya nilai ya. Nilainya minggu depan. Saya beritahu ke kalian. Oke, yuk kumpulkan. Sudah? Ini hasil tesnya. Baik, hari ini kita sudah selesai ya. Untuk pelajaran kita hari ini tidak terasa sudah 1 jam berlangsung. Baik, jadi sampai di sini kita tadi sudah belajar apa saja ya Mas ya? Dampak dari pembakaran minyak bumi. Dampaknya antara lain bisa berupa apa saja? Pemanasan global, polusi, apalagi? Naiknya suhu, terus mencairnya es di kutub. Kemudian tadi juga kalian sudah mencari alternatif penyelesaiannya. Di antaranya apa saja tuh? 1. Apa tadi? Usaha untuk mengurangi dampak pembakaran ini. 1, apa tadi? Reboisasi. 2, apalagi? Menggunakan mobil listrik, energi alternatif ya. Terus tadi lebih ini sekali nih, menggunakan angkutan umum gitu ya, hemat listrik. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Sampai di sini sudah jelas semuanya? Baik, alhamdulillah sudah jelas. Kalau sudah jelas, hari ini kita akan tutup. Jangan lupa nanti kalau sudah belajar penghematan bahan bakar, berarti kalian usahakan di rumah hemat ya dalam menggunakan kendaraan sepeda motor ya. Kira-kira cuma pergi sebentar ya nggak usah pakai kendaraan bermotor. Atau jalan kaki atau pakai sepeda itu justru lebih sehat lagi. Baik, sekarang saya sudahi pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan dipimpin berdoa. Silahkan dipimpin ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nanti saya langsung pulang ke rumah ya. Jangan mampir-mampir.